Oke. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersama kita membawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita rindu meninggikan namanya. Mari bersama kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu yang sungguh tiada pernah berakhir Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Menaikkan korban pujian persembahan kami Tuhan hanya bagimu. Tuhan mengurapi setiap hati kami, mengurapi setiap hati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bawa hatimu bersama katakan, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku.
hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan Engkau mengubahkan setiap hati kami menjadi bejana-Mu Tuhan yang indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bawa hatimu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Bapa, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita bersama-sama akan belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sampai dengan pada hari ini Tuhan, Engkau terus memberikan pemeliharaan-Mu yang begitu indah buat setiap kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, biarlah kami mau belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman yang memerdekakan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, dan membuat kami lebih lagi mengerti akan pribadi-Mu yang begitu indah dan sempurna. Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, biar kami menangkap seperti apa yang Engkau ingin kami tangkap. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4, ayat 4 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim.
dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku Tuhan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang baru saja kita baca tadi adalah sebuah kisah tentang seorang hakim wanita dan dia juga sekaligus seorang nabiah yang bernama Deborah. Pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami suatu tekanan. Ya, bangsa Israel sedang mengalami suatu tekanan yang begitu berat dan dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 20 tahun. Dan pada saat Tuhan kemudian memberikan pesannya kepada Deborah, Tuhan memberikan pesan kepada Deborah supaya Deborah menyampaikan pesan Tuhan ini kepada seorang jenderal, seorang panglima perang, yaitu yang bernama Barak. Barak diutus untuk bisa memimpin suatu peperangan melawan Sisera, ya, melawan panglima tentara yang menekan mereka selama 20 tahun ini. Dan pada hari itu Deborah kemudian memanggil Barak. Dan Deborah menyampaikan pesan Tuhan. Deborah berkata bahwa Barak harus maju untuk melawan musuh. Dan Tuhan sudah memberikan janji kepada Barak bahwa akan memberikan kemenangan. Bahwa Tuhan akan menyerahkan musuhnya ke dalam tangan Barak. Tetapi di sini kita mau lihat bagaimana Barak meresponi perintah Tuhan. Ternyata penindasan selama 20 tahun rupanya membuat Barak ini menjadi krisis imannya. Dia menghadapi suatu kondisi yang begitu ragu-ragu. Dia begitu mengalami suatu tekanan dan dia berada dalam situasi yang takut. Sehingga ketika Deborah menyampaikan pesan Tuhan, kemudian dia berkata, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju." Bapak Ibu, kita bisa membayangkan seandainya seorang Deborah memutuskan untuk tidak turut serta maju ke medan peperangan itu, maka bangsa Israel pada saat itu akan lebih lama lagi mengalami penindasan. Maka mereka akan tidak pernah mengalami yang namanya yaitu kemenangan. Dan pada saat itu Deborah sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabiah, dia berkata kepada Barak, "Baik, aku turut maju bersama dengan engkau." Dan kemudian Deborah juga menambahkan kata-kata berikutnya kepada Barak, "Tetapi untuk kali ini engkau tidak pernah mendapatkan kehormatan. Karena musuh itu akan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan." Musuh yang mereka hadapi pada saat itu, yaitu seorang panglima perang yang bernama Sisera. Dan pada saat pertempuran itu Sisera sebenarnya memang dia sedang mengerahkan 900 kereta besinya. Yang pada zaman itu kereta besi itu adalah suatu kendaraan perang yang sangat canggih.
Hal ini rupanya juga membuat Barak ini menjadi kecil hati. Sehingga ketika Deborah mengatakan kepada Barak, majulah karena Tuhan akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka Barak tidak terlalu percaya akan adanya penyertaan Tuhan. Barak ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas berpesan kepada Deborah. Katakanlah kepada Barak bahwa aku akan menyerahkan musuh itu ke dalam tanganmu. Tetapi Barak justru lebih memilih bahwa dia mau Deborah bersama dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita pun mengalami hal-hal seperti ini. Ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi persoalan apapun, mungkin hati kita mulai bingung, mungkin hati kita mulai khawatir, mungkin hati kita mulai dilanda rasa takut. Sehingga kemudian apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, maka itu bisa kita lupakan begitu saja. Dan kita lebih cenderung untuk memilih berjalan bersama pertolongan manusia daripada kita percaya akan adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kisah ini pun dikatakan demikian. Padahal Barak ini dikatakan dia adalah seorang jenderal. Dia adalah seorang panglima perang. Kita tahu bahwa seorang jenderal atau seorang panglima perang, pasti dia sudah mengalami beberapa kali peperangan. Dia adalah seseorang yang sangat tahu bagaimana itu peperangan. Tetapi pada hari itu, ketika ada tugas daripada Tuhan, di mana bangsanya sendiri sudah mengalami penindasan selama 20 tahun. Tiba-tiba Barak menjadi kecil imannya. Tiba-tiba dia menjadi kurang percaya. Walaupun pesan itu sudah disampaikan dengan begitu jelas oleh Deborah. Tetapi Barak berkata, jika engkau turut maju, aku pun maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju. Padahal Deborah sebetulnya Bapak Ibu, dia bukan seorang prajurit. Deborah itu seorang hakim dan dia adalah seorang nabiah. Dia suka duduk di bawah pohon korma dan dia suka memberikan nasihat-nasihatnya secara hukum kepada banyak orang yang datang kepada dia. Seandainya saya menjadi seorang Deborah, mungkin saya akan berkata, apakah engkau tidak salah memilih aku untuk menyertai engkau maju di dalam medan peperangan. Karena Deborah bukan seorang prajurit. Tetapi pada hari itu, Deborah tahu benar seandainya dia menjawab bahwa dia tidak akan turut maju serta, maka Barak pun tidak akan pernah maju berperang dan mereka tidak akan pernah memenangkan peperangan itu sehingga bangsa Israel akan terus berada di dalam kondisi penindasan. Di dalam cerita ini kita juga bisa belajar Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang lain, bersama-sama dengan saudara seiman kita yang lain. Mungkin kita berdoa atau apapun kita saling menguatkan. Kita mempunyai satu kelompok dan kita saling unity untuk menjalin satu kekuatan. Tetapi jangan lupa, ada saat-saat lain di mana Tuhan juga menginginkan kita untuk bisa mengeksekusinya seorang diri. Sebetulnya kita tidak sedang sendiri Bapak Ibu. Ketika Tuhan menugaskan sesuatu kepada kita, maka saya percaya sebetulnya ada penyertaan Tuhan atas setiap kita. Tapi seberapa besar kita percaya, seberapa besar iman kita cukup percaya bahwa ketika kita maju seorang diri, sebetulnya tangan Tuhan yang kuat itu yang sedang menopang kita dan sedang membantu kita. Di dalam kehidupan kita, apabila ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara, maka marilah jangan kita cepat-cepat untuk mengajak orang lain.
Tapi sebaiknya kita tanya dulu kepada Tuhan. Kita bawa dulu dalam doa. Tuhan, seandainya aku akan menghadapi ini, bolehkah aku bersama-sama dengan temanku? Bolehkah aku bersama-sama dengan teman seiman atau teman sepelayananku? Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, saat itu Tuhan sebetulnya sedang ingin kita sendiri yang menuntaskan masalah itu. Kita sendiri yang maju. Di mana pada saat kita maju, disitulah kita bisa merasakan betapa penyertaan Tuhan itu sangat real di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengambil langkah yang salah. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Dan seperti Barak, ketika dia meminta Deborah untuk menemani dia, maka Deborah berkata, untuk peperangan kali ini engkau tidak akan pernah mendapatkan kehormatan. Itulah yang kita mau belajar sebagai poin pertama daripada ayat firman Tuhan kali ini. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika tangan Tuhan turut bekerja, sekalipun pihak musuh yaitu Sisera dan bala tentaranya, mereka membawa satu perlengkapan yang sangat canggih pada saat itu. 900 kereta besi. Tapi ketika tangan Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang ada di depan anak-anaknya, maka 900 kereta besi itu semua dikacaukan di Sungai Kison. Sungai Kison yaitu sungai yang tadinya tidak berair, sungai yang tidak berbahaya. Tetapi ketika 900 kereta besi itu sampai di sana, maka semua itu dikacaukan Tuhan. Mereka dibuat mengalami kekalahan yang begitu luar biasa oleh tangan Tuhan yang begitu kuat. Saya akan lanjutkan lagi dengan kisah yang selanjutnya. Dari Hakim-Hakim 4, saya lanjutkan di ayat 15 sampai dengan 24. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, Sisera minta kepada perempuan ini, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu Yael itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel.
Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Ada satu bagian yang merupakan kelanjutan daripada peperangan yang dipimpin oleh Deborah dan Barak. Jadi ketika mereka sedang berperang, kemudian Tuhan membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Seluruh pasukan Sisera, 900 kereta besi, semua dihancurkan. Sampai Sisera, seorang panglima perang yang begitu ditakuti oleh Barak. Pada kali itu, dia turun dari kudanya dan dia harus berjalan kaki dalam keadaan begitu lemah dan begitu lelah. Kemudian sampailah Sisera ke suatu kemah, dan di situ adalah seorang perempuan yang bernama Yael. Yael ini adalah seorang wanita biasa, Bapak Ibu. Dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dan pada saat itu, ketika Yael melihat siapakah yang datang, maka dia kenali bahwa orang itu adalah Sisera. Hari itu Sisera datang dan dia berkata, "Berikanlah aku minum karena aku haus." Setelah dia mengalami peperangan yang begitu rupa, maka Sisera begitu haus dan ingin minum. Yael seorang ibu rumah tangga, tetapi dia punya satu kecermatan di dalam bertindak. Dengan bersegera dia mengambilkan Yael bukan air seperti yang diminta, tetapi dia mengambil dari kirbat susu. Seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, saya juga seorang ibu rumah tangga. Kita ini tahu persis Bapak Ibu ya, makanan atau minuman apa. Ketika anak-anak saya mau tidur, maka biasanya mereka minta dibuatkan susu coklat. Ya, susu itu adalah minuman yang bisa membuat seseorang menjadi lebih rileks, lebih tenang, sehingga dia lebih mudah untuk terlelap. Dan Yael pada saat itu, dia mengambilkan Sisera segelas susu dari kirbatnya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga memberikan selimut dan menyelimuti Sisera. Yael sangat tahu ketika Sisera dalam keadaan begitu lelah, diambilkannya susu dan kemudian dia menyelimutinya dengan selimut, maka Yael berpikir sebentar lagi orang ini pasti tertidur lelap. Dan benar, saudara, ketika Yael melihat bahwa Sisera sudah tertidur, dengan serta-merta dia mengambil sesuatu, dan itu bukan senjata Bapak Ibu ya, karena Yael ini bukan seorang prajurit, dia seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan pada saat yang begitu krusial itu. Dia ambil patok kemah dan dia ambil palu dan dipatoknya lah patok itu di pelipis Sisera. Hanya dengan satu kali patok dan Sisera pun meninggal. Yael sebagai seorang wanita pada zaman itu, dia sudah terbiasa untuk berpindah-pindah kemah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan patok dan palu itu sudah biasa dia gunakan untuk mendirikan kemah di suatu tempat. Dan pada hari itu, itulah yang dia lakukan dengan apa yang dia punya. Kita bisa belajar banyak dari sosok pribadi Yael. Seorang wanita biasa. Bahkan dia tidak membutuhkan bantuan orang lain ketika Sisera datang. Sebagai seorang wanita, bisa saja dia minta tolong kepada orang lain ya. Mungkin dia minta tolong tetangganya atau mungkin
saudaranya atau mungkin dia memanggil suaminya. Tapi hari itu seorang Yael mengerti bahwa Tuhan sedang memberikan sebuah tugas untuk dia kerjakan. Dan dia tidak meminjam tangan orang lain untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Sekalipun dia seorang ibu rumah tangga. Tapi dia punya satu strategi. Dia punya satu cara tersendiri. Bahkan dia menghadapi seorang Sisera. Seorang jenderal perang. Yang Barak pun begitu takut kepada Sisera. Tapi Yael menghadapinya sama sekali tidak dengan senjata. Bahkan dia melakukannya dengan segelas susu. Dengan selembar selimut. Beserta dengan patok dan palu di tangannya. Apa yang kita bisa belajar dari yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Yael? Tuhan tidak mencari seseorang dengan jabatan tertentu. Tuhan tidak selalu mencari orang dengan keahlian dan kepandaian tertentu untuk bisa menyelesaikan suatu tugas, untuk bisa menuntaskan suatu panggilan. Siapapun Bapak Ibu Saudara pada saat ini, ketika kita membuka hati kita untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan boleh titipkan kepada kita, maka Tuhan bisa pakai siapapun Bapak Ibu Saudara. Seperti Yael yang hanya seorang wanita, hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dia punya satu roh keperkasaan yang luar biasa. Dia punya satu iman percaya bahwa pada saat itu, itulah bagiannya. Dan dia merasa yakin Tuhan pasti bersama dengan dia. Di dalam waktu yang cukup singkat, maka Yael bisa membunuh seorang jenderal besar seperti Sisera. Hari itu Yael tidak ambil kompromi. Ya, sekalipun suaminya adalah orang yang dekat dengan raja, pimpinan daripada Sisera. Tapi dia tidak ambil kompromi. Ketika dia lihat ada musuh di depannya, maka dia merasa dia harus lakukan sesuatu. Demikian pula dengan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita kadang menghadapi sesuatu. Dan ketika kita tahu bahwa itu adalah sesuatu penghalang buat kita, maka marilah dengan tidak kenal kompromi. Jangan lagi kita berkompromi dengan dosa, jangan lagi kita berkompromi dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Tapi marilah kita bisa tuntaskan itu seperti yang Tuhan mau. Mari kita tuntaskan seperti yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saat itu, Yael dengan cepat menyambar kesempatan itu dan melakukan segala sesuatu dengan sangat tepat tanpa kesalahan sedikit pun. Sehingga semua yang dia lakukan, mulai dari memberikan segelas susu, memberikan selembar selimut, semuanya menjadi suatu rencana yang bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal kita belajar akan pribadi seorang jenderal bernama Barak. Bahkan seorang jenderal seperti Barak pun ketika menghadapi sesuatu, ternyata dia masih ingin ditemani oleh Deborah. Karena hatinya kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Sebaliknya, seorang wanita bernama Yael, ketika musuh sudah ada di depannya dan sangat dekat sekali jaraknya, tapi dia tahu oleh penyertaan Tuhan, dia dimampukan untuk menuntaskan apa yang menjadi tugasnya. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, jika ada sesuatu yang menekan kehidupan kita, seperti yang dialami bangsa Israel pada saat itu, 20 tahun di dalam penindasan, kadang-kadang itu bisa membuat adanya krisis iman di dalam kehidupan kita. Apabila hari-hari ini ada tekanan-tekanan yang begitu besar yang kita alami, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita minta
supaya iman kita tidak mengalami krisis. Jangan kita mulai berkecil hati. Jangan kita mulai hilang pengharapan kita. Tapi kita tetap percaya bahwa siapapun kita, sesederhananya kita. Mungkin kita kadang berkata, Bu, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Bu, saya sudah bosan untuk berdoa. Bu, saya sudah lelah untuk berharap. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika tangan Tuhan yang begitu ajaib itu menyertai kita. Ada saat waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan janganlah setiap tekanan-tekanan dan masalah itu malah membuat kita semakin terhilang atau membuat kita semakin kurang percaya. Dari apa yang hari ini kita belajar bersama? Seorang jenderal bernama Barak, seorang nabiah bernama Deborah, yang begitu perkasa. Dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk membebaskan bangsanya dari penindasan. Walaupun dia bukan seorang prajurit. Dan seorang wanita bernama Yael, yang begitu luar biasa menanggapi apa yang menjadi tugas bagiannya. Melakukannya dengan begitu cermat. Dia tidak peduli, dia bukan seorang prajurit. Dia tidak takut. Tapi dia punya satu cara yang lain untuk menghadapi Sisera. Dalam kehidupan kita pun. Tidak selalu untuk setiap masalah itu ada cara-cara yang sama, Bapak Ibu. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita dan Tuhan itu menuntun kita dengan cara-cara yang unik dan selalu berbeda untuk setiap permasalahan. Disinilah dibutuhkan satu keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga ketika masalah itu datang, kita datang kepada Tuhan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Saya percaya kita belajar dari pribadi-pribadi, beberapa pribadi dari cerita peperangan ini. Biarlah ini menjadi suatu pengajaran buat kita. Biar ini bisa menjadi kekuatan buat kita. Biar ini juga bisa menjadi teladan buat kita. Ketika kita menghadapi apapun. Jangan sampai kita menjadi kurang percaya. Tapi percayalah. Apapun keadaan kita, ketika kita pegang janji Tuhan, Tuhan sudah mengatakan bahwa kita diberikan kemenangan, kita akan diberikan penghiburan, kita akan diberikan kekuatan, maka percayalah semuanya itu akan kita terima. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli kepada setiap anak-anaknya. Demikian firman Tuhan untuk kali ini. Saya berdoa kita semua diberikan kekuatan, kita bisa menangkap apa yang Tuhan ingin kita tangkap dan kita melakukannya secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.